Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech dan akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba guys. Ini dia Nubia Neo 2 5G. Ya HP ini aku PO ya kemarin dan sekarang udah sampai dan ternyata ini bonusnya lumayan banget guys. Di sini bonus yang pertama itu adalah cooler dari Black Shark loh guys. Jadi ini bonusnya itu bukan bonus ecek-ecek ya, ini lumayan banget. Kemudian kita juga dapetin finger slipnya juga yang merek Black Shark guys. Jadi ini mantap banget untuk bonus PO-nya guys. Oke, langsung aja, ini dia box dari Nubia Neo 2 5G-nya. Ini untuk boxnya juga udah kelihatan gaming banget ya. Dan di sampingnya di sini ada beberapa point selling. Nah, di sini ada build for gamers ya. Jadi di sini ada solder triggers dan game space 2.0. Jadi fitur gamingnya ini lumayan banget ya. Kemudian untuk layarnya ini 6,72 inci Full HD Plus 120 Hz. Kemudian baterainya 6000 mAh dengan pengecasan di 33 watt. Dan octa prosesor dan juga udah dual stereo speaker dengan DTS X Ultra guys ya. Jadi ini udah mantap banget untuk spesifikasinya. Langsung aja kita unboxing. Oke, kita lihat di sini ada apa aja guys. Di sini kita dapat colokan SIM yang bentuknya unik, ada kitab-kitab dan juga kartu garansi, dan di sini kita dapat hard case guys. Wah, ini dia hard case-nya ya. Lumayan. Kemudian ini dia untuk HP-nya, kita sampingkan dulu. Di kotak ini ada USB Type-C ya. Ini Type-C ke Type-C guys tuh. Mantap. Dan di kotak satunya lagi ini ada kepala charger ya, yang outputnya ini di 33 watt. Oke, ini dia HP-nya. Langsung aja kita kletek guys. Ini aku beli yang warna kuning ya. Dan untuk harganya ini ada di angka 2,7 jutaan ya untuk harga flash sale-nya. Kalian cek aja linknya di deskripsi guys. Nah, ini dia untuk desain dari Nubia Neo 2 5G. Ini desainnya sih cakep banget guys ya. Ini aku beli yang warna kuning. Dan di sini ada cahaya-cahayanya ya di bagian matanya ini. Ini desainnya lebih gaming daripada Tecnopova 6 cuy. Nah, ini dia untuk Tecnopova 6 yang menurut aku lebih gaming di Nubia Neo 2 ya. Cuma di Nubia ini nggak ada LED-LED-annya guys. Untuk bobotnya sih ini standar aja, nggak terlalu ringan dan juga nggak terlalu berat, sekitar di 190 mungkin ya. Dan untuk build quality-nya di bagian belakang ini masih menggunakan plastik ya, tapi di sini udah termasuk solid ya, nggak terlalu kopong tuh ya. Udah termasuk oke. Frame sampingnya ini plastik pastinya. Kemudian di atas di sini ada kamera yang beresolusi 50 megapiksel dan satu kamera lain ini cuma kamera pendamping aja alias kamera depth atau makro gitu. Kemudian di sini ada flash. Nah, di sini untuk bentuk kameranya di sini aku suka ya, enggak ngebulat tapi kayak beberapa segi gitu ya. Kemudian di bagian bawah di sini ada tulisan Nubia-nya. Ini dia untuk detail dari desainnya. Ini keren banget sih guys ya. Di bagian samping di sini ada trigger guys. Ini ada dua ya di bagian L1 dan juga R1 ya. Jadi ini cocok banget buat main PUBG sepertinya ya. Nanti kita tes. Kemudian di sini ada tombol power. Di bagian bawah di sini ada speaker, ada USB-C dan ada mikrofon. Bagian samping di sini ada tombol volume up, volume down, kemudian SIM tray kita coba lihat. Untuk SIM tray-nya ternyata cuma dual SIM aja ya, gak bisa nambahin micro SD. Tapi ya udah oke lah ya, untuk penyimpanannya ini udah gede di 256 GB. Oke, langsung saja kita hidupin dulu untuk HP-nya guys. Oke, ini dia Nubia Neo 2 5G-nya udah aku setting-setting dan juga install beberapa aplikasi. Nah, yang pertama kita coba tes dulu untuk fingerprint-nya yang ada di samping. 1 2 3. Oke. Cukup cepat ya untuk fingerprint-nya. Kemudian untuk softwarenya ini menggunakan MyOS versi 13 dan Android-nya ini sayangnya masih Android 13 guys ya, belum Android 14 ya, sayang sekali. Tapi untuk jaminan update softwarenya ini bakal dijamin sampai 2 tahun ya. Kemudian untuk sisa penyimpanannya ini sekitar 230-an GB. Untuk UI-nya di sini kerasa simple ya, dan katanya UI ini nggak ada iklannya, tapi sayangnya ini masih ada beberapa bloatware, tapi ini bisa di uninstall guys. Kemudian untuk layarnya ini berukuran 6,72 inci ya, dan panelnya ini masih menggunakan panel IPS ya, jadi belum AMOLED. Kemudian untuk refresh rate-nya 120 Hz, kemudian untuk resolusinya ini Full HD Plus. Dan untuk kualitasnya sih menurut aku ini udah oke-oke aja ya, untuk sekelas HP dengan layar IPS udah termasuk bagus, tapi tentu gak sebagus layar AMOLED.
Kemudian untuk bezelnya di bagian bawahnya ini masih kerasa tebal ya, tapi menurut aku ini masih wajar untuk kelas 2 jutaan. Dan untuk responsivitas layarnya sini udah aman ya, nggak ada masalah sama sekali yang aku rasain. Ini cukup responsif untuk layarnya. Untuk haptic feedbacknya di sini udah termasuk enak ya, tapi nggak yang enak-enak banget. Tapi intinya ini bukan haptic yang jelek. Kemudian kita coba cek untuk device infonya. Nah, untuk SoC-nya ini menggunakan Unisoc Tiger T820 ya, dengan fabrikasi di 6 nanometer dan harusnya ini kencang ya untuk chipsetnya, nanti kita bahas. Kemudian untuk screen-nya ini di 2400x1080 dengan refresh rate di 120 Hz. Untuk penyimpanannya ini RAM-nya 8 GB, LPDDR4X, dan untuk storage-nya ini di 256 GB. Untuk kameranya ini resolusi 50 megapiksel dan untuk sensornya ini pakai sensor Samsung ya. Dan untuk kamera depannya ini beresolusi 16 megapiksel. Kemudian untuk baterainya ini gede banget ya, di angka 6000 mAh dengan pengecasan di 33 watt. Selanjutnya kita coba cek untuk sensor box-nya. Nah, untuk sensornya ini cukup lengkap ya, yang nggak ada cuma sensor suhu dan juga sensor tekanan. Untuk giroskopnya ini udah giroskop hardware ya. Kemudian kita coba cek untuk multitouch-nya, apakah 5 sentuhan aja atau bisa sampai 10. Dan ternyata bisa sampai 10 sentuhan ya, ini mantap banget. Kemudian untuk touch sampling rate-nya kita coba cek, ini tembus sampai 250 Hz ya. Ini standar aja sih ya untuk HP dengan refresh rate di 120 Hz, harusnya bisa lah ya di 300 atau 350. Soalnya ini kan HP yang mengandalkan performa gamingnya. Kemudian kita coba tes untuk skor Antutu-nya. Nah, di sini aku udah tes dan dapetin skor di angka 560 ribuan poin ya. Ini poin yang cukup gede ya. Ini mirip-mirip seperti di Snapdragon 6 Gen 1 ya. Ini termasuk kenceng untuk harga 2 jutaan. Dan yang spesial juga ini untuk storage-nya udah kenceng banget ya, di angka 94 ribuan poin, udah menggunakan UFS kepala 3 ya. Ini ngeri banget ya, di harga 2 jutaan udah dapat UFS kepala 3 guys. Dan yang menarik dari HP ini yaitu dari segi fitur-fitur gamingnya. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk fitur-fitur gamingnya cukup lengkap ya. Di sini ada pengubah refresh rate, di sini ada langsung, kemudian ada ya, kalian lihat aja sendiri di sini. Dan yang spesial itu ada bypass charging guys. Ya, ini jarang-jarang ya di sebuah HP. Kalau di Infinix juga ada, tapi di HP yang lain itu jarang banget. Dan yang spesial lagi yaitu dari segi triggernya ya, di atas nih. Ini ada trigger tuh ya, tuh. Jadi kalian tinggal setting aja di bagian ini nih, pemicu ya. Kalian tinggal setting untuk triggernya. Jadi ini mantap banget ya untuk main game PUBG Mobile atau game FPS lainnya. Dan di sini aku bakal nyobain untuk triggernya guys. Dan di sini untuk giroskopnya udah hardware ya, jadi udah aman. Kita coba. Oke, nice. Wah, ini responsif ya untuk triggernya. Gak ada delay sama sekali, jadi ini mantep banget sih ya untuk main game PUBG Mobile terutama. Kapan lagi guys ya, di harga cuma 2 jutaan kalian dapat fitur HP gaming ROG gitu, biasanya di ROG atau di Black Shark tuh. Di Nubia Neo 2 5G ini ada guys. Wah, ini mantap sih guys ya. Dan untuk performa gamingnya di sini aku baru ngetes 2 game aja, yaitu Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Untuk game Mobile Legends ini bisa di settingan ultra, tapi sayangnya untuk FPS-nya ini di limit di 75 FPS ya. Entah kenapa pas aku turunin grafiknya juga masih di 75 FPS ya. Mungkin harus nunggu update software lagi guys ya. Tapi untuk performanya ini stabil banget ya, di angka 75 FPS. Kemudian untuk PUBG Mobile ini bisa di settingan smooth extreme ya. Jadi ini mantep banget, bisa tembus sampai 60 fps di game PUBG. Dan untuk gameplaynya juga stabil ya, di angka 60 fps, nggak ada frame drop yang aku rasain. Untuk giroskopnya juga lancar dan juga ada triggernya yang bikin experience main game PUBG ini enak banget guys. Kemudian yang terakhir kita coba tes untuk kameranya. Nah, ini kamera yang resolusinya 50 megapiksel dan kamera depth sensor. Nah, di sini untuk fitur-fiturnya kalian bisa lihat di sini. Kemudian di sini untuk videonya itu bisa sampai 1080 di 30 fps aja ya. Sayang banget nggak bisa 60 fps apalagi 4K guys. Kemudian untuk kamera depannya seperti ini untuk fitur-fitur kamera depan. Kemudian untuk videonya ini juga bisa di 1080 30 fps aja.
Ya untuk kualitas kameranya kalian nggak usah berharap lebih ya, soalnya HP ini lebih mementingkan ke performa gamingnya ya. Untuk hasil fotonya sih menurut aku ini kayak kurang kontras, kemudian untuk dynamic range-nya juga kurang. Dan warnanya juga ini kurang keluar guys ya, kalian bisa lihat aja sendiri. Tapi untuk detailnya ini masih cukup oke lah ya. Oke, ini dia untuk perekaman dari Nubia Neo 2 5G ya, di resolusi 1080 30 fps ya. Ini resolusi maksimalnya. Untuk videonya sih cukup stabil ya, nggak terlalu gempa, tapi ya ini untuk kualitasnya ini untuk harga 2 jutaan lebih sih ini termasuk agak kurang sih, masih lebih banyak yang lebih baik ya. Soalnya ini nggak terlalu mentingin kamera sepertinya ya, nggak bisa 60 fps. Oke, mungkin itu aja untuk unboxing dari Nubia Neo 2 5G. Ya menurut aku HP ini menarik banget sih buat kalian yang nyari HP gaming di harga 2 jutaan. Soalnya dari segi performanya udah oke, kemudian baterainya juga gede di 6000 mAh dan fitur-fitur gamingnya ini cukup lengkap ya, terutama bypass charging dan juga triggernya nih. Ini paling favorit aku guys ya. Soalnya buat main PUBG itu dapat experience yang lebih bagus ya, yang lebih enak. Untuk gaming test dan compare dengan HP lain seperti dengan Tecno Pova 6, kemudian iQOO Z9X dan Samsung M15, mungkin next video ya. Kalian subscribe aja dan nyalain loncengnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.